Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranti Nurhatami Putri, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Angkatan 2015. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya People for the Ethical Treatment of Animals atau PETA dalam menangani komersialisasi produk berbasis animal testing di Tiongkok. Ada bab 1 yaitu pendahuluan, pertama masuk kepada latar belakang. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu animal rights, yaitu animal rights merupakan hak-hak hewan mengenai menyelamatkan hewan dari kekerasan yang berlebihan dan memperlakukan hewan dengan kemanusiaan yang didasarkan pada filosofi etis dan moral. Dan hal yang bertentangan dengan animal rights ini adalah animal testing, yang mana animal testing adalah binatang sengaja dipelihara dan dikembangbiakan yang mana nanti akan digunakan sebagai objek penelitian yang berskala ilmu untuk penelitian skala laboratorium dan observasi. Dan ternyata animal testing ini merupakan syarat masuknya produk khususnya produk kosmetik ke Tiongkok. Dan hal ini tentu bertentangan dengan semangat yang dibawa oleh PETA. PETA ini merupakan organisasi yang bergerak di isu animal rights. Dan untuk perumusan masalah, PETA sebagai INGO yang menjunjung tinggi animal rights tentu saja bertentangan dengan kebijakannya di negara Tiongkok, karena Tiongkok ini mewajibkan seluruh produk yang masuk khususnya produk kosmetik ini harus ada sertifikasi animal testingnya dulu, dan ini sudah ada dalam regulasi CFDA atau Chinese Food and Drug Association. Dan peneliti akan melihat pada upaya PETA dalam menangani komersialisasi produk berbasis animal testing di Tiongkok dari tahun 2012 sampai dengan pada tahun 2016. PETA berhasil membuat pemerintah Tiongkok mengeluarkan pernyataan untuk menggunakan metode uji non hewan untuk evaluasi keamanan kosmetik. Untuk pertanyaan penelitiannya, bagaimana upaya PETA dalam menangani komersialisasi produk berbasis animal testing di Tiongkok. Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan upaya PETA dalam melancarkan tujuannya sebagai INGO yang berhubungan dengan isu animal rights dalam menangani komersialisasi produk berbasis animal testing di Tiongkok. Untuk manfaat penelitiannya yaitu untuk menambah referensi dalam kepustakaan ilmu HI dan juga untuk sebagai rujukan INGO dalam permasalahan yang sama. Untuk studi pustakanya, peneliti menggunakan 5 studi pustaka yang bisa dilihat di slide. Selanjutnya, kerangka konseptual. Untuk kerangka konseptual, peneliti menggunakan konsep Transnational Advocacy Network atau TAN oleh Margaret Keck dan Catherine Singh, yang mana pada konsep ini menjelaskan mengenai adanya aktor-aktor yang bekerja sama dalam skala internasional pada suatu isu lalu disatukan oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan adanya pertukaran informasi. Dan karakteristik dari TAN ini adalah para aktor ini mengembangkan ide-ide yang sama ini untuk mengadvokasi untuk melakukan perubahan kebijakan, dan juga para aktor ini tidak menggunakan kekuatan militer ataupun ekonomi tapi lebih menggunakan pengaruhnya untuk terus meningkatkan sehingga mereka menjadi salah satu aktor yang patut untuk diperhitungkan. Untuk konsep TAN ini ada 4 strategi, yaitu strategi information politics, yaitu di mana kemampuan secara cepat dan tepat untuk mengembangkan informasi yang secara politis berguna dan mengarahkan kemana informasi ini akan menghasilkan pengaruh yang besar. Yang kedua ada symbolic politics, di mana strategi ini menggunakan kemampuan untuk memakai simbol-simbol, tindakan-tindakan atau cerita yang mampu menggambarkan dan mewakili isu yang dibawa kepada masyarakat luas. Dan juga yang ketiga ada leverage politics, yang mana jaringan dapat mengumpulkan para aktor yang memiliki kekuatan yang mempengaruhi masyarakat luas sehingga mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut. Dan yang keempat adalah accountability politics, di mana pada strategi ini komunitas atau anggota dari jaringan dapat menjaga dan mengawasi pemerintah untuk tetap mempertahankan kebijakan yang telah sesuai dengan tujuan. Dan juga ada 7 aktor yang mampu memberikan kontribusi, antara lain ada NGO, ada gerakan sosial, yayasan, media, organisasi keagamaan, dan juga seperti yang bisa dilihat di slide. Oke, selanjutnya untuk metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan batas penelitiannya adalah dari 2012 sampai 2016. Untuk unit analisis dan level analisisnya, unit analisis adalah upaya PETA,
tingkat analisnya adalah kelompok yaitu PITA, dan unit eksplanasinya adalah komersialisasi produk berbasis ilmu testing. Dan untuk teknik analisis datanya adalah pengelompokan data dan pengkategorian data penelitian. Untuk teknik pengelompokan data, peneliti menggunakan dua teknik yaitu data sekunder dan data primer. Kalau untuk data primer, peneliti melakukan wawancara melalui email kepada pihak PITA dan pernyataan terkait isu dari situs resmi PITA. Dan untuk data sekunder, peneliti menggunakan laporan yang diberikan di website PITA mengenai isu animal testing di Tiongkok, laporan dari situs resmi CFDA mengenai syarat masuknya produk ke Tiongkok, data mengenai bagaimana perlindungan hewan laboratorium di Tiongkok, serta data terkait pentingnya penghapusan animal testing dan juga bahan-bahan bacaan lain yang berkaitan dengan animal testing dan juga animal rights. Dan data-data ini akan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Untuk sistematik penulisan berikut: bab 1 pendahuluan, bab 2 perkembangan isu komersialisasi produk berbasis animal testing di Tiongkok, bab 3 mengenai PITA, bab 4 mengenai upaya dari PITA sendiri, dan bab 5 adalah penutup. Untuk bab 2 membahas mengenai perkembangan isu komersialisasi produk berbasis animal testing di Tiongkok. Pertama kita masuk dulu melihat dulu bagaimana animal testing dan dunia internasional. Nah, animal testing ini ternyata hanya ada 2 negara yang melarang semua percobaan pada hewan, yaitu ada 2 negara, yaitu Kerajaan Eropa Liechtenstein, di mana mereka mengumumkan pada tahun 1989, dan juga negara San Marino, daerah Italia Tengah pada tahun 2007. Dan berdasarkan statistik untuk 2005, ada 58,3 juta hewan digunakan untuk animal testing. Dan kebijakan animal testing di setiap negara itu berbeda-beda karena kembali lagi karena kebijakan itu tergantung pada negara masing-masing yang memutuskannya. Untuk mengenai animal rights di Tiongkok, pertama kali animal rights ini dikenalkan ke Tiongkok melalui filosofinya ini melalui jurnal Animal Liberation karya Peter Singer, yang mana pertama kali diterbitkan di Taiwan pada pertengahan 1990. Dan pada 1993 konsep ini diperkaya oleh Tong Jinliang, peneliti di Chinese Academy of Social Science, dalam artikel berjudul The Animal Rights Theory and Centrist Arguments. Dan sejak itu gagasan tentang kejahatan hewan dan animal rights telah menarik banyak perhatian. Dan aktivisme hewan ini dipercepat juga oleh adanya organisasi non-pemerintah yang telah beroperasi di Tiongkok, seperti bisa dilihat di slide. Ada WWF juga, ada FAW, dan juga ada PITA, dan ada WCS juga. Dan ternyata ada juga berbagai organisasi domestik mengenai animal rights di Tiongkok yang bisa dilihat di slide. Oke, selanjutnya masuk kepada perlindungan hewan laboratorium di Tiongkok. Salah satu organisasi hewan di Tiongkok, organisasi animal rights di Tiongkok ini ada CAPN, yang mana CAPN ini telah menyelenggarakan Hari Hewan Lab sedunia di Tiongkok sejak tahun 2008. Dan juga CAPN ini memiliki 6 prinsip, yaitu bisa dilihat di slide. Dan juga di Tiongkok itu ada 3 tonggak hukum yang mengatur ilmu hewan laboratorium di Tiongkok. Ada Statuta 1998 tentang administrasi hewan laboratorium. Yang kedua ada peraturan tahun 2001 tentang pengelolaan sistem lisensi hewan lab. Dan juga yang ketiga ada pedoman 2006 tentang perlakuan manusiawi terhadap hewan lab. Dan juga animal testing merupakan syarat masuknya produk ke Tiongkok, yang mana ini sudah diatur oleh CFDA. Yang pertama ada kelengkapan dokumen selanjutnya masuk ke animal testing, kemudian masuk ke pemeriksaan pendahuluan, dan barulah pendaftaran, dan juga barulah dapat sertifikat pendaftaran, yang mana bisa produk ini berarti berhasil dan bisa dipasarkan ke Tiongkok. Dan juga total biaya aplikasi adalah 20.000 sampai 60.000 yuan per produk. Untuk bab 3 membahas masalah PITA, yang mana PITA sendiri ini berdiri di Amerika pada 22 Maret 1980, yang sekarang ini dipimpin oleh Ingrid N. Juncker, di mana PITA tersebar di berbagai negara seperti yang bisa dilihat di slide. Dan juga untuk PITA Asia itu basisnya ada di Hong Kong. Dan juga ada 4 fokus sektor PITA, ada industri makanan, perdagangan pakaian, laboratorium, dan juga industri hiburan, karena 4 faktor ini banyak melibatkan masalah hewan. Dan juga PITA dalam ini ada beberapa kasus yang telah ditangani oleh PITA dalam dunia internasional. Ada kasus pertamanya ada mengenai monyet Silver Spring 1981, dan juga ada investigasi mengenai pelatihan hewan eksotis di Florida. Dan juga pada tahun 2012 PITA berhasil mengungkapkan fakta bahwa beberapa perusahaan kosmetik yang cruelty free atau bebas dari kekejaman ternyata diam-diam telah membayar pemerintah Tiongkok untuk menguji
produk mereka kepada hewan dan menjual di Tiongkok. Dan mengapa pentingnya penghapusan animal testing bisa dilihat di slide, karena hewan itu berbeda dari manusia. Secara metabolismenya itu pasti akan berbeda cara untuk mereaksi dari hasil yang diuji, dan juga dalam proses penelitian juga tidak ada hewan yang mati. Namun hewan ini sengaja dibunuh karena untuk mencegah interaksi dengan hewan lain. Berarti hewan yang diuji ini sudah ditakutkan memiliki dampak yang tidak baik terhadap lingkungannya. Dan kita masuk kepada bab 4 mengenai upaya kita dalam menangani komunitas produk animal testing di Tiongkok. Kita masuk pada bagaimana TAN dalam upaya kita, di mana tadi ada 4 strategi yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita masuk pada strategi pertama, yaitu information politics, di mana information politics ini ada 3 strategi, yaitu pertama kita mengekspos perusahaan yang membayar animal testing pada Tiongkok, dan juga membuat daftar perusahaan yang melakukan animal testing di Tiongkok, dan juga membuat daftar perusahaan yang tidak melakukan animal testing di Tiongkok. Dari ketiga upaya ini kita membangun dan mengembangkan informasi yang mana mengarahkan informasinya tidak hanya kepada masyarakat Tiongkok, namun juga ke masyarakat luas, dan juga tidak terkait kepada brand-brand kosmetik, agar orang-orang mengetahui bahwasannya ada permasalahan mengenai animal testing, animal rights di Tiongkok. Yang kedua, kita masuk kepada symbolic politics, yang mana program kita mengenai beauty without bunnies, yang mana ada lambang tersendiri juga untuk produk-produk produk yang bebas dari animal testing. Dan juga yang ketiga ada leverage politik, yang mana kita bersama dengan IIVS, dengan BTWU seperti yang bisa dilihat di slide. Kita dalam strategi leverage politik ini dilihat cara kita menggunakan aktor lain yang memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi masyarakat luas. Maka di sini terbentuklah namanya network atau jaringan tersebut, sehingga mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut. Dengan bekerja sama dengan aktor lain, tentu saja akan memudahkan kita untuk menyebarkan nilai-nilai mengenai animal rights ini sendiri. Dan juga yang segi terakhir yaitu accountability politics, di mana kita bekerja sama dengan IIVS, konsisten melakukan kerjasama dengan ilmuwan Tiongkok. Dengan membangun kerjasama dengan IIVS ini, pada strategi ini kita terus mengawasi perkembangan penelitian berbasis non-hewan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati antara pihak Tiongkok dan juga kita bersama IIVS. Karena pada dasarnya accountability politics adalah bagaimana para aktor yang terlibat dapat mengawasi kebijakan negara yang sudah disepakati dan sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh para aktor. Dan akhirnya pada tahun 2016 pemerintah Tiongkok telah menyatakan bahwa untuk pertama kalinya mereka akan mengenali data dari metode uji non hewan untuk evaluasi keamanan kosmetik. Dan berikut saya olah bagan mengenai proses dari bagaimana akhirnya Tiongkok menyetujui metode non hewan, bisa dilihat di slide. Dan selanjutnya pada kesimpulannya adalah kita melakukan berbagai upaya yang telah untuk menangani komunitas berbasis animal testing di Tiongkok seperti bisa dilihat di slide. Dan juga ternyata pada strategi leverage politik menunjukkan pihak yang menjadi mitra dari kita, sehingga terbentuklah network itu sendiri. Karena TAN adalah Transnational Advocacy Network. Nah, networknya itu terbentuknya di strategi leverage politics, atau jaringan, kebetulan network atau jaringan dalam menjalankan strategi yang bukan. Dan pihak-pihak menjadi jaringan kita dalam isu ini berjalan dengan ide dan semangat yang sama guna menangani kasus komersialisasi produk berbasis animal testing di Tiongkok. Nah, saran dari peneliti adalah peneliti meyakini bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, namun upaya untuk melakukan kita memberi dampak yang signifikan terhadap prosedur masuknya barang kosmetik ke pasar Tiongkok, sehingga pemerintah Tiongkok menerima prosedur pengujian non hewan walau tidak menghapuskan prosedur animal testing. Nah, upaya yang dilakukan oleh kita ini masih berdampak sampai sekarang terhadap pemerintah Tiongkok, karena pada tahun 2019 pemerintah Tiongkok kembali menerima prosedur kedua untuk pengujian non hewan yang diberikan pada 1 Januari 2020, dan peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya
dengan isu yang terkait untuk melihat upaya yang dilakukan PITA sehingga prosedur kedua ini diterima oleh Tiongkok dengan menitik beratkan strategi apa yang dipakai oleh PITA. Sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.